podcast by Link Produktif. Nah, kali ini kita akan kedatangan narasumber yaitu Kak Rayuli. Oke, halo Mbak. Halo. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang masalah sampah. Siap, masalah sampah. Oke Pak, langsung aja ya. Siap. Pertanyaannya. Menurut Bapak, kenapa banyak orang masih menganggap sampah bukan tanggung jawab pribadi? Iya, betul. Ini menjadi PR ya. Menjadi PR kita gitu kan. Menjadi PR pemerintahan juga gitu kan. Banyak PR ketika kita berbicara dengan sampah gitu Kak. Kenapa? Karena memang dalam keseharian sampah itu hilang dari pandangan gitu kan. Karena belum tahu nih manfaat dari sampah-sampah gitu kan. Padahal gitu kan ya, dari sampah tersebut itu masih banyak gitu kan ya, entah itu bisa dibuat buat apa gitu kan ya. Jadi masih banyak yang kurang akan sosialisasi juga gitu kan. Nah dalam podcast ini semoga bisa menjadi tahap sosialisasi juga gitu kan ya kayak. Nah jadi orang buang sampah gitu kan, diambil petugas itu selesai. Iya. Ya kebanyakan mayoritas kan kita seperti itu kan ya kayak. Alhasil yang kita lihat gitu kan ya, sampah itu dikemanakan gitu kan ya. Alhasil sampah itu pergi gitu kan ya, udah tidak terlihat gitu kan di depan rumah gitu kan, udah bersih gitu kan ya Kak Kaila ya. Nah alhasil apa? Menumpuklah di TPA ya kan, tempat pembuangan sampah akhir gitu kan ya, pembuangan akhir gitu kan. Terus dampaknya ke mana aja? Ke tanah lah, ke air, ke udara gitu kan ya. Alhasil terbentuk pola pikir yang memang yang penting rumah saya bersih. Benar kan ya Kak ya gitu. Urusan berikutnya yaitu bukan tanggung jawab saya gitu, yang penting sekitar rumah saya bersih gitu kan ya. Ditambah kebiasaan itu apa? Dibiasakannya juga kayak yang memang kata istilah seharusnya sih tidak dibiasakan gitu kan ya, kayak memilah sampah sejak kecil itu memang pasti gitu kan. Kenapa? Ketika kecil kita mau itu sampah apapun taruh di tong sampah ya kan, tidak disuruh memilah kan gitu kan. Mau plastik kertas, plastik plastik gitu kan ya, botol gitu kan, maupun kaca sekalipun itu pasti taruh aja di tong sampah. Ya kan seperti itu gitu kan kayak. Jadi sampah tuh ya dianggap urusan petugas kebersihan gitu kan ya, bukan urusan kita selaku pribadi gitu kan ya Kak. Jadi seperti itu Kak, berkaitan dengan kenapa sih orang menganggap sampah itu bukan tanggung jawab pribadi ya, karena itu udah tanggung jawabnya petugas kebersihan gitu kan ya, bukan tanggung jawab kita gitu, seperti itu Kak. Oke lanjut ya Pak. Di mana sebenarnya titik awal masalah sampah diperlakukan masyarakat atau sistem pengolahannya? Iya benar. Jadi kedua tuh jadi memang antara perilaku masyarakat, kemudian sistem pengolahan gitu kan ya, memang keduanya itu saling menguatkan sebenarnya Kak gitu kan. Tapi dari titik awalnya ada perilakunya yang memang harus dilakukan. Kenapa gitu kan ya harus diperlakukan seperti itu gitu kan? Karena memang sistem sebaik apapun gitu kan ya kayak akan kewalahan kalau masyarakatnya tidak memilah ya kan. Makanya sekarang udah banyak tuh bank sampah yang siap menerima hasil pilahannya gitu kan ya. Nah alhasil yang masuk ke dalam TPS gitu kan ya, apapun TPA-nya itu ya sedikit karena memang sudah dipilah dari awal gitu kan ya kayak gitu. Alhasil petugas tuh menerimanya tuh bukan sampah campuran gitu kan, tapi sampahnya juga ya sampah yang layak gitu kan untuk dibuang ke TPA gitu kan. Nah itu jadi memang sistem pengolahan kita tuh akhirnya bisa berfungsi gitu tuh Kak gitu kan, yang dari mengolah sampah menjadi menimbun sampah gitu kan ya. Nah itu yang memang kata istilahnya
pemilahan tuh sangat penting gitu kan. Jadi dalam masalah awalnya itu kan adalah sampah masuk ke sistem sudah gitu kan dalam kondisi yang memang salah gitu kan ya. Jadi kenapa disebut salah? Karena memang tadi itu kurangnya edukasi terkait dengan pemilahan sampah, ya kan? Ada sampah ya organik gitu kan, ada sampah non organik gitu kan, ada sampah mungkin ada tentang kesehatan ya B3 itu kan seperti itu. Nah itu yang terutama apa? Ini sampah organik dan non organik gitu kan ya, seperti itu. Nah sehingga ketika masuk ke dalam TPA gitu kan apapun TPS gitu kan itu sudah terpilah gitu kan, tidak tercampur jadi satu lagi seperti itu, dan hasil pencemaran pun berkurang gitu kan, seperti itu kan gitu. Oke, lanjut ya Pak. Kalau semua orang lepas tangan, dampak terbesarnya akan dirasakannya oleh siapa? Bener banget. Oleh siapa? Oleh siapa? Sebenarnya bukan oleh dapat siapa-siapa. Nah kalau seperti itu siapa yang salah nanti kan gitu kan ya. Nah dampak terbesarnya adalah sebenarnya bukan ke pemerintahan, bukan juga ke petugas kebersihan, bukan keduanya itu. Nah dampak yang paling terbesarnya adalah apa? Ke anak-anak dan juga ke generasi berikutnya. Apa? Air tanah tercemar, ya kan? Udara dari TPA tercemar gitu kan, kemudian lingkungan yang kita tempati gitu kan makin tidak sehat berkaitan dengan udaranya gitu kan ya, kayak gitu ya, kasihan yang daerah-daerah TPA gitu kan ya. Alhasil gunung sampah yang lebih banyak, udaranya gitu masuk ke dalam masyarakat, kasihan bagi para mereka gitu kan. Nah hal seperti itu jadi memang sebenarnya oke lah dengan program-program yang memang selalu dilakukan gitu, entah itu dari masyarakat gitu kan ya, yang di sekitar TPA, tapi tetap mereka akan mengalami apa? Dampaknya dari baunya, penyakitnya, pencemaran yang dimana dia alami setiap hari gitu kan ya. Gitu. Kemudian berkaitan dengan lingkungan alamnya ya kan, bisa jadi sungai bisa tersumbat gitu kan, laut penuh dengan sampah mikroplastik gitu kan ya, kan banyak sampah ya, betul gitu kan, tanah juga kehilangan kualitasnya karena apa? Karena sampah tersebut gitu kan ya kan. Nah maka daripada itu pentingnya pemilahan sampah gitu kan ya, berkaitan dengan edukasi gitu, sehingga apa? Dampak-dampak ini nih bisa terkurangi gitu kan ya kan. Entah itu sekarang bisa dengan program namanya dari sampah itu bisa menjadi kerajinan gitu kan ya kayak, kemudian bisa juga dari sampah itu bisa menjadi apa gitu kan ya, bisa dari sampah bisa menjadi kursi gitu kan, bisa juga dengan dompet gitu kan. Nah, kerajinan seperti itu tuh yang memang harus ada edukasi. Nah dari mana caranya? Itu tahap awalnya pemilahan terlebih dahulu gitu kan, dikelola. Nah yang organik itu bisa untuk apa? Dibuat menjadi pupuk gitu kan ya kayak gitu, sebagai bahan pupuk gitu. Bisa juga menjadi bahan bakar untuk pembakaran pembantu PLTU gitu kan ya, seperti itu. Nah itu yang memang pada dasarnya bisa digunakan dalam tahap program untuk mencegah yang tadi ya, dampak-dampak yang memang ada gitu kan, seperti itu. Nah kenapa ironisnya ini kalau misalkan tidak melakukan tahap-tahapan seperti itu, kesadaran dirinya, yang paling menderita itu bukan yang paling banyak menghasilkan sampah gitu kan, tapi yang kadang yang menderita itu yang pastinya yang akan berhadapan dengan langsung sampah itu, yang sekitaran TPA gitu kan, itu kasihan sekali gitu kan ya kayak seperti itu. Nah itu yang memang masalah sampah ini bukan murni kegagalan sistem, tidak, tapi memang berkaitan dengan murni kesalahan dari kita gitu kan, masyarakat yang kadang kurang tentang akan edukasi gitu kan. Nah tentang kebersihan juga oke, di sekitarnya bersih gitu kan ya, tapi ketika dibuang ke sana ke tanah TPA, makanya ayolah pilah gitu kan ya, sampah yang memang harus dibuang gitu kan, sampah yang memang harus dipilah gitu kan, yang memang benar-benar bisa
yang menurut Anda tidak bisa dijual ataupun tidak bisa dilakukan, yaitu bisa ke arah TPA. Tapi yang bisa ini nih gitu kan, kayak bekas makan ataupun apa yang sifatnya organik, itu bisa kasihkanlah kepada apa yang hewani di sana gitu kan. Kayak contoh bekas makan gitu kan tidak habis, itu larikan kemana? Bisa ke ayam kan gitu. Ya gitu. Bisa kan ke bebek gitu kan ya, kayak seperti itu. Nah kemudian kayak botol coba dikumpulkan kemudian taruh di bank sampah, seperti itu. Kayak modelnya misalkan bekas buku dan sebagainya itu taruh di bank sampah, seperti itu. Atau ya kata istilahnya mungkin bisa juga ada kayak loak-loakan ya, atau istilah apa ya, yang memang dia mencari gitu kan ya, kayak seperti itu berikan saja seperti itu. Kayak gitu Kak. Jadi memang tiap apa kata istilah setiap orang merasakan gitu kan ya. Ini bukan kadang tanggung jawabnya itu yang memang harus dilakukan itu. Nah, ketika memang itu dilakukan tapi di luar tanggung jawabnya, itu yang bahaya. Padahal itu apa yang memang dia pakai itu adalah tanggung jawabnya, seperti itu. Gitu. Jangan sampai itu terbuang kayak gitu kan. Nah, kalau bisa ya diberikan, ditempatkan yang memang ada tanda daur ulangnya, seperti itu, supaya apa? Ada sistem yang mengelolanya, seperti itu, gitu Kak. Jadi sampah tidak pernah benar-benar hilang, gitu. Ia hanya berpindah dari rumah kita, gitu kan, ke masa depan orang lain, kan kasihan gitu kan, seperti itu. Makanya ayo bareng-bareng gitu kan sadar tentang masalah sampah tersebut gitu kan ya, kayak gitu. Minimal pemilahan sampah, seperti itu. Nah dari hasil pilahannya itu bisa menjual ataupun bisa sebagai tabungan bank sampah gitu kan, itu bisa mendapatkan cuan juga, seperti itu Kak. Jadi ya larikan gitu kan, atau bisa dijual, seperti itu Kak. Nela. Oke, yang di rumah jangan lupa buang sampahnya ya, jangan sampai banyak-banyak sampah di sekitar rumah lah gitu. Oke, untuk hari ini itu saja dan sampai jumpa kembali, bye bye.